Ya, shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur oleh kerana dapat bertemu lagi dalam ruangan ini. Pada pagi ini saya mau bawa kita supaya kita merenungkan satu ayat lagi yang terdapat dalam 2 Korintus 2 dan ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 17. Ini adalah satu ayat yang mungkin semua kita tahu. Tetapi saya mau bawa kita supaya kita merenungkan ayat ini lagi. Ayat ini mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat firman ini mengatakan, siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Soalnya, siapa yang dalam Yesus? Semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi soalan yang saya mau kita tanya di sini ialah, apakah maksudnya ciptaan baru? Ciptaan baru adalah sesuatu yang diciptakan baru, sesuatu yang dibentuk ataupun dibuat baru. Ini bukan berarti sesuatu barang lama yang diubah sesuaikan menjadi baru, ataupun sesuatu yang dipulih atau diperbaiki menjadi baru. Ini bukan maksudnya. It is not a renovation work. It is not a repair work. Ciptaan baru adalah sesuatu yang belum pernah wujud, yang belum pernah ada, tetapi dengan kuasa yang luar biasa, ia menjadi wujud. Ini maksudnya ciptaan baru. Jadi ayat ini terus mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru ini tidak ada hubungan atau tidak ada kaitan dengan yang lama. Yang lama sudah lalu. Ayat ini mengatakan yang lama itu sudah lalu, sudah tidak ada, sudah lenyap, dan yang baru sudah datang. Soalnya, apakah ciptaan baru ini? Untuk memaham apakah ciptaan baru ini, kita harus tahu terlebih dahulu apakah yang lama itu. Jadi saya mau kita supaya kita memperhatikan apakah yang lama itu. Saya mau baca beberapa ayat firman Tuhan yang menerangkan kepada kita apa artinya yang lama itu. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 2. Dalam Efesus pasal 2 yang mengatakan, kamu dahulu sudah mati kerana pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya kerana kamu mengikuti jalan dunia ini, kerana kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan yang lama itu
Kehidupan lama itu adalah kehidupan yang sudah mati. Ini kita baca dalam ayat 1. Kehidupan lama itu adalah kehidupan yang sudah mati. Dan kedua, kehidupan itu adalah kehidupan dalam kematian. Okey, kehidupan dalam kematian ini berarti kehidupan yang apa saja kita buat tidak akan berhasil, tidak membawa keuntungan. Ini maksudnya hidup dalam kematian. Dan yang ketiga, kita baca di sana, hidup lama ini adalah hidup yang mengikuti jalan dunia. Ini yang kita semua boleh paham. Hidup mengikuti jalan dunia dan hidup mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ini kita boleh baca dalam 2b. Dan kita juga baca hidup ini adalah hidup di dalam hawa nafsu daging. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, hidup lama. Dan kalau kita baca dalam Efesus 4, ayat 18. Yang mengatakan, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, kerana kebodohan yang ada di dalam mereka dan kerana kedegilan hati mereka. Di sini dia mengatakan hidup lama itu adalah hidup yang dalam pengertian gelap. Pengertian gelap berarti tidak mempunyai hikmat, tidak mempunyai kebijaksanaan. Jadi ini artinya hidup dengan pengertian gelap. Dan Efesus 4 ayat 22 dia mengatakan yaitu bahawa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi di sini dia mengatakan manusia lama ataupun hidup yang dahulu ialah hidup yang senantiasa menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi di sini kita boleh baca beberapa ayat yang menerangkan keadaan hidup lama itu. Ini adalah hidup lama itu. Mengikut firman yang kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang kita baca ini, semua ini sudah berlalu. Hidup yang macam ini, hidup yang secara ini, semua sudah lalu, sudah tidak ada. Sudah tidak ada, sudah lenyap, sudah tidak wujud lagi. Ini bukan perkataan saya. Ini adalah perkataan firman Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa ini adalah kehidupan lama kita. Kehidupan lama yang sudah berlalu, sudah tidak ada. Jadi kalau kita baca ayat itu lagi, kita baca dan dia mengatakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi soalnya, apakah yang baru itu? Dan mari kita baca lagi beberapa ayat firman Tuhan yang
menunjukkan apakah yang baru itu. Dan saya mau kita lihat dalam Efesus 4 lagi dan ayat 24. Efesus 4 ayat 24 yang mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ciptaan baru ini berarti, kalau kita baca ayat ini, yang pertama yang baru yang sudah datang ini adalah manusia baru. Manusia lama itu sudah tidak ada. Yang baru yang sudah datang ialah manusia baru, manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Dan ketiga, manusia yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini semua kita baca dalam ayat 24. Dan kalau kita kembali lagi kepada Efesus 2 dan ayat 5. Ayat 5 dan ayat 6. Yang mengatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dan kalau kita perhatikan ini, hidup yang baru yang sudah datang ini adalah, pertama, hidup bersama dengan Yesus. Ini kita boleh baca dalam ayat 5. Itu yang pertama, hidup bersama dengan Yesus. Dan kedua, kita boleh baca di sana, hidup yang diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diselamatkan oleh kasih karunia Bapa kita. Dan yang ketiga, yang baru ini, hidup yang baru yang sudah datang ini adalah hidup yang dibangkit dan ditempatkan bersama-sama dengan Dia. Dengan siapa? Dengan Yesus di surga. Jadi ini artinya hidup baru yang sudah datang. Hidup baru yang sudah datang, yang dibangkit dan ditempatkan bersama-sama dengan Dia di surga. Dan banyak ayat yang kita boleh baca. Dalam Efesus 1 dan ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini juga satu yang datang baru. Kehidupan yang sudah datang. Ini berarti kita dikaruniakan hidup baru ini, dikaruniakan dengan segala berkat rohani di dalam surga. Oleh kerana masa tidak yang mengizinkan, saya tidak dapat terangkan apakah maksudnya berkat rohani yang di surga ini. Dan kalau kita baca dalam Wahyu 5, Wahyu pasal 5 dan ayat 10, dan engkau
telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Dan ayat ini mengatakan yang sudah datang ini, kehidupan yang sudah datang ini adalah kita ini dijadikan satu kerajaan. Kita dijadikan satu kerajaan supaya kita menjadi raja dan boleh memerintah. Dan kita juga dijadikan imam-imam bagi Allah. Dan banyak ayat-ayat yang kita boleh baca yang boleh menerangkan apa artinya hidup yang sudah datang. Apa artinya kita ini adalah diciptakan ciptaan baru. Jadi kalau kita faham semua ini, ya kita harus berterima kasih. Ini boleh mengubahkan cara hidup kita. Tetapi masalahnya ialah kita masih mau hidup dalam kehidupan lama kita. Kehidupan lama yang kalau mengikut ayat yang kita baca ini, kehidupan lama yang sudah lalu. Kehidupan lama yang sudah lalu. Banyak orang yang masih terikat kepada kehidupan yang lama mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan kehidupan lama itu sudah berlalu. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak wujud lagi dalam kehidupan kita. Apa yang ada ialah kehidupan baru yang dimana kita ini ditempatkan bersama-sama dengan Yesus. Dan saya harap bahwa kita berusaha dan berusaha untuk melatihkan pemikiran kita ini supaya kita memandangkan kita dari hidup baru yang sudah datang ini. Inilah artinya kita ini adalah ciptaan baru. Saya harap ini boleh memberkatikan kita semua. Dan doa saya supaya ayat ini bukan saja menjadi satu pengetahuan di dalam otak kita, tetapi ayat ini menjadi satu perkara yang menjadi revelation. It becomes a revelation to our own heart. Dia menjadi satu wahyu yang kalau dia menjadi satu revelation, dia akan benar-benar mengubahkan cara hidup kita. Ini yang saya doakan kepada kita semua. Dan saya harap kita semua diberkati. Terima kasih dalam nama Yesus.